Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bagaimana menjelang ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rasa sakit yang ditimpa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah sallam berwasiat kepada para sahabatnya dengan 3 wasiat. Di sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Wasiat pertama, ikhrajul musyrikin min jaziratil Arab. Rasulullah SAW mewasiatkan agar kaum musyrikin dikeluarkan dari jazirah Arab. Yang kedua, ijazatul wafdi binahwi makana yujizuhum. Rasulullah SAW mewasiatkan agar kalau ada para tamu yang datang, wufud datang kepada Nabi SAW, maka diberikan pemberian sebagaimana yang biasa Rasulullah SAW berikan kepada mereka. Adapun yang ketiga, maka Ibnu Abbas lupa apa wasiat yang ketiga. Dari sini para ulama berselisih apa sih wasiat yang ketiga yang dilupakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya wasiat Nabi yang ketiga adalah tentang pasukan Usamah bin Zaid yang sudah disiapkan agar terus berjalan sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana kita jelaskan menjelang Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW mengirim pasukan Usamah. Namun pasukan tersebut berhenti di Jurf. Jurf itu dekat, yaitu sebelah utara kota Madinah. Di situ pasukan Usamah berkamp dan mereka belum melanjutkan perjalanan karena mendengar kabar tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah berjalan, ya, hendak menuju ke utara untuk melawan orang-orang Romawi. Ada yang mengatakan wasiat yang ketiga yang diperselisihkan oleh para ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri wathanan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Ya. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya. La yabqayanna dinani bi ardil arab. Ya, Rasulullah mengatakan Allah memerangi orang Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid dan tidak boleh ada 2 agama yang tersisa di negeri Arab, ya. Bisa jadi yang ketiga adalah wasiat Nabi SAW, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan juga perhatikan budak-budak kalian. Itu di antara wasiat Nabi SAW, ya. Wasiat-wasiat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita singgung, ya. Tadi as-salat wa malakat aymanukum. Ini semua wasiat Nabi menjelang Rasulullah SAW wafat, ya. Di antaranya tadi sudah kita singgung juga, Rasulullah SAW berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah telah melaknat satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam lafal yang lain, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id, yaitu ini sudah kita bahas dalam syarah kitab Tauhid, yaitu dikunjungi dalam waktu tertentu dengan jumlah rame-rame dalam waktu tertentu berulang-ulang, ya. Ini di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi Rasulullah SAW di akhir hayatnya melarang kuburannya dijadikan seperti masjid sebagaimana kebiasaan orang-orang Nasara dan Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laula dzalika la abrazu qabrahu ghairu annahu khusyiya an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena peringatan Nabi ini, tentu para sahabat akan
menguburkan Nabi di luar rumahnya. Ya. Hanya saja mereka khawatir kalau dikuburkan di luar akan dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang. Ya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan Rasulullah SAW di akhir hayatnya perhatian masalah kuburan. Ya. Karena pengagungan terhadap kuburan adalah sarana beribadah kepada penghuni kubur. Namun yang sangat menyedihkan, seluruh larangan Nabi berkaitan dengan kuburan semuanya dilanggar. Ya. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan, kaum muslimin meninggikan kuburan. Rasulullah bahkan dibuat kubbah, bahkan dibuat masjid, bahkan dijadikan tempat salat, dijadikan tempat ibadah. Ya. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen, maka di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan ditulis, maka ditulis, bahkan ditulis kaligrafi, bahkan dikasih biografinya, macam-macam ya. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih penerangan, dikasih lampu, disuruh dilarang jadikan penerangan, malah dibikin lampu, dibikin terang benderang ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang orang sholat ke arah kuburan, maka bahkan sebagian orang sholat ke arah kuburan, bahkan kuburan ditaruh di kiblat, arah kiblat. Ini semua bentuk-bentuk larangan Nabi yang dilanggar. Dan Rasulullah SAW kita tahu kalau orang sudah mau meninggal, dia pasti akan berwasiat dengan perkara-perkara yang penting. Kalau masalah kuburan tidak penting, kenapa Rasulullah SAW berwasiat menjelang wafatnya? Ya, Rasulullah mengatakan, hati-hati jangan menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Rasulullah SAW khawatir. Rasulullah SAW ingatkan. Sementara sebagian orang menganggap remeh. Masa ada orang minta kepada penghuni kubur? Maka seakan-akan wasiat Nabi ini hanyalah wasiat yang tidak ada manfaatnya. Silakan kuburan ditinggikan, silakan kuburan dihiasi, terserah bebas-bebasnya. Dan kenyataannya ada orang-orang yang minta kepada penghuni kubur. Dan ini adalah kebiasaan orang Syiah Rafidhah yang diikuti oleh sebagian kaum Sufiyah yang ekstrem. Taib, ketika Rasulullah SAW sedang sakit parah, Rasulullah SAW bertanya, ya, menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi imam karena Rasulullah SAW tidak mampu untuk menjadi imam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu." Rasulullah SAW sudah parah sakitnya. Maka beliau berkata, "Asallan nas, orang sudah salat belum?" Kami menjawab, "La hum yantadhirunak." Mereka belum salat wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Kata Rasulullah SAW, "Da'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan air, letakkan di mikhdab. Mikhdab itu semacam tempat, semacam mungkin bak yang untuk mencuci pakaian. Rasulullah SAW ingin mandi di situ. Kata istri-istri Nabi, jadi istri Nabi kumpul di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fafa'alna, kami pun menyiapkan air. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Kemudian Rasulullah SAW hendak bangkit menuju masjid. Fa'uqmiya alaihi. Kemudian Rasulullah SAW pingsan. Kemudian beliau sadar, beliau berkata, "Asallan nas." Lihat bagaimana perhatian Nabi kepada salat. Begitu sadar Rasulullah bertanya, "Apakah orang-orang sudah salat?" Mereka berkata, kami berkata, istri Nabi berkata, "La hum yantadhirunak ya Rasulullah." Belum, mereka masih menantimu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, "Dha'u li al-ma' fil mikhdab." Ambil lagi air, saya ingin mandi. Kemudian Rasulullah SAW pun duduk di semacam bak, Rasulullah SAW mandi. Rasulullah merasakan dirinya ringan seakan-akan kuat. Rasulullah ingin berdiri untuk sholat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah SAW pingsan lagi. Ketika beliau sadar, beliau bertanya lagi, "Asallan nas?" Orang-orang sudah sholat. Kami menjawab, "La hum yantadhiruna ya Rasulullah." Belum, mereka masih menunggu engkau. Rasulullah sudah pingsan 2 kali. Rasulullah SAW berkata lagi, "Dha'u li al-ma' fil mikhdab." Ambil air, letakkan di mikhdab, di tempat air tersebut. Rasulullah SAW pun duduk, kemudian beliau mandi. Kemudian beliau ingin berangkat menuju masjid. Fa'uqmiya alaihi, Rasulullah SAW pingsan lagi. Pingsan 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Asallan nas?" Orang sudah salat belum? Qulna la, mereka belum salat ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka, mereka semua menunggumu ya Rasulullah. Orang-orang wan nasu uqufun fil masjid yantadhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam di salatil isya'il akhir. Orang-orang semua diam di masjid, nunggu kapan Nabi keluar untuk salat Isya. Tatkala Rasulullah SAW sudah tidak mampu untuk salat, maka Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Abu Bakar, ya, untuk meminta Abu Bakar jadi imam. Fa'atahu Rasul, maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian utusan Nabi berkata, "Inna Rasulullah SAW ya'muruka an tusalliya bin nas." Wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW telah memerintahkan engkau untuk jadi imam. Ya. Dan Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah seorang yang raqiq, yang halus, orang yang lembut. Beliau berkata, "Ya Umar, salli bin nas." Wahai Umar, jadi imam.
Kata Umar, anta ahaqqu bidzalik, engkau lebih utama. Akhirnya beberapa hari tersebut Abu Bakar yang menjadi imam. Abu Bakar yang menjadi imam. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan ud'u li Aliyan, panggil Ali. Kemudian panggil Abu Bakar. Panggil Al-Abbas. Kemudian Rasulullah SAW berkata, li yusalli bin nasi Abu Bakar. Yang jadi imam adalah Abu Bakar. Ini kita ambil faedah Rasulullah SAW semangat beribadah meskipun dalam kondisi sakit parah, bahkan pingsan-pingsan. Bukan seperti perkataan orang-orang Sufia ekstrem yang mengatakan kalau sudah sampai derajat hakikat tidak perlu salat lagi. Kalau sudah sampai derajat hakikat tidak perlu salat lagi. Ini adalah kedustaan ya. Siapa yang lebih mencapai hakikat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap semangat salat meskipun sampai pingsan-pingsan. Dalam sebagian riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ya berkata ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang lembut. Idza qara al-Qur'an la yamliku dam'ahu." Kalau dia baca Quran jadi imam, dia sulit menahan air matanya. Artinya sulit jadi imam, nanti orang enggak dengar bacaannya. "Falau amarta ghairu Abi Bakar," seandainya kau suruh orang lain jadi imam, jangan Abu Bakar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Muru Abu Bakr li yusalli bin nas." Suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar tuh orangnya lembut, suka nangis. Nanti enggak kedengaran. Suruh yang lain suaranya keras seperti Umar atau yang lainnya." Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Inna kunna sawahibu Yusuf. Li yusalli bin nasi Abu Bakar." Hendaknya Abu Bakar jadi imam. Kalian para wanita hanyalah teman-temannya seperti kisah para wanita bersama Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Jadi Aisyah ini sebenarnya dia cerita, saya maksudnya kasih ide jangan Abu Bakar menjadi imam ya, karena Aisyah khawatir nanti kalau Abu Bakar jadi imam ini pertanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia dan akhirnya orang-orang menganggap Abu Bakar hanya mendatangkan kesialan. Kenapa dia yang jadi imam? Ketika jadi imam akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Dia tidak ingin orang-orang membicarakan ayahnya ya. Tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan yang jadi imam adalah Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, engkau wahai Aisyah mirip seperti kisah para wanita bersama Nabi Yusuf. Dari mana kemiripannya? Maksudnya apa? Maksudnya Aisyah ngomong sesuatu tapi tujuannya lain. Rasulullah ngerti. Dia bilang, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar itu kalau baca Quran mudah nangis. Jangan dia jadi imam." Tapi Rasulullah ngerti. Engkau bilang demikian karena ada maksud lain, itu agar orang-orang jangan sampai mencela ayahmu ya. Abu Bakar, karena kalau ayahmu jadi imam bisa jadi aku meninggal dunia. Sebagaimana ketika Zulekha atau istrinya sang pejabat yang mengundang para ibu-ibu untuk datang ke rumahnya, ternyata punya tujuan lain, yaitu untuk agar mereka bisa melihat Yusuf yang tampan, sehingga akhirnya ibu-ibu di kota Mesir bisa memberi udzur kepada Zulekha yang jatuh cinta kepada Yusuf. Jadi judulnya undangan tapi punya tujuan lain. Maksudnya demikian. Sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tujuannya bilang jangan Abu Bakar menjadi imam, tapi dia ada tujuan lain. Maksud lain itu agar Abu Bakar tidak dicela. Dan Rasulullah SAW paham akan hal ini. Tapi Rasulullah SAW tetap bersikeras, liyusalli bin nasi Abu Bakar. Yang jadi imam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Bakar jadi imam beberapa hari ya. Di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sudah tidak bisa sulit ke masjid ya. 3 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan meninggal dunia. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Sami'tu Rasulullah SAW qabla wafatihi bi 3 ayyam." Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum meninggal, beliau berkata, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, senantiasa. Tetapi yang paling penting untuk berbaik sangka yang sangat genting adalah ketika akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Ya in dhanna khairan falahu khair. Falahu, kalau dia bersangka baik maka bagi dia kebaikan. Itu seorang berusaha di penghujung hayatnya berprasangka baik, Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah merahmatinya, Allah lebih sayang kepada dia daripada ibunya kepada
anaknya ya, daripada ibunya sendiri. Terus berprasangka baik kepada Allah tatkala seorang akan meninggal dunia, agar dia dimuamalahi oleh Allah sesuai dengan persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wafat Nabi, 2 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mendapati dirinya agak ringan tubuhnya, yaitu merasa agak segar. Maka Rasulullah SAW memaksakan diri untuk pergi ke masjid. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah tidak salat. Fayuhada baina rajulaini. Maka Rasulullah SAW dipopoh oleh 2 orang, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya dan Ali bin Abi Thalib sepupunya. Sementara mereka berdua memopong Nabi SAW menuju masjid, kaki Nabi tidak bisa diangkat. Sehingga kaki Nabi tergeret di tanah karena saking sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar sedang jadi imam salat zuhur. Abu Bakar sedang jadi imam salat zuhur. Tatkala Abu Bakar merasa Nabi datang, arada an yanqus, maka Abu Bakar ingin mundur jadi makmum. Fa auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an makanak. Tapi Rasulullah SAW beri isyarat dengan tangannya, tetap aja pada posisimu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk mendudukkan Nabi di sebelah kiri Abu Bakar. Itu Nabi jadi imam. Di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW salat dalam kondisi duduk, menjadi imam, dan Abu Bakar berdiri, bermakmum kepada Nabi, dan orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang-orang melihat bagaimana salatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Dan itu salat terakhir Rasulullah SAW berjamaah dengan para sahabat, itu salat zuhur. Ya. Usama bin Zaid, sebagaimana kita jelaskan, sudah diutus oleh Nabi SAW di Al-Jurf. Sudah diutus di Al-Jurf, kemudian tapi mereka tidak langsung berangkat menuju ke Romawi karena mereka mendengar kabar bahwasanya Rasulullah SAW dalam kondisi sakit parah. Ya. Maka akhirnya Usama radhiyallahu ta'ala anhu kembali ke Madinah, ya. Ingin tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mau berangkat ragu, Rasulullah SAW sakit. Akhirnya pasukan berhenti dan akhirnya Usama radhiyallahu ta'ala anhu balik ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW sementara Rasulullah dalam kondisi maghmur, yaitu dalam kondisi pingsan. Ketika Usama masuk, Rasulullah SAW siuman, dan Rasulullah SAW asmata tidak bisa lagi ngomong, sudah berat beliau untuk berbicara. Maka ketika melihat Usama radhiyallahu ta'ala anhu, faja'ala yarfa'u yadayhi ila sama thumma yasubbu ala Usama. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia tunjukkan ke arah Usama. Diangkat ke langit, kemudian arahkan ke Usama. Apa kata Usama? Fa'araftu annahu yad'uli. Maka aku ngerti Rasulullah SAW sedang mendoakan aku. Ya, ke langit kepada Allah, kemudian tunjukkan kepada Usama. Menjelang wafat Nabi SAW, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah tentang sisa harta yang dia miliki. Rasulullah SAW berkata, Ya Aisyah, ma fa'alati dhahab? Ya Aisyah, mana emasku yang dulu yang pernah aku lihat? Ya. Ada apa? Bagaimana? Ada apa gerangan dengan emas-emas tersebut? Faja'at ma bainal khamsa ila sab'ah, atau thamani, atau tis'ah. Maka Aisyah datang membawa sekitar mungkin 6, 7, 8 atau 9 dinar kepingan emas. Faja'ala yuqallibuha biyadihi. Maka Rasulullah SAW membolak-balikkan emas tersebut di tangannya, kepingan-kepingan emas atau dinar tersebut. Rasulullah SAW berkata, Ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu anfiqiha. Apa persangkaan Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa taala jika Muhammad bertemu dengan Allah sementara ini dinar masih ada di tangannya? Anfiqiha, infakkan seluruh harta tersebut. Sehingga Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi tidak ada harta yang ada di tangannya sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ingin bertemu dengan Allah sementara tidak ada dunia yang beliau bawa. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah berkata, "Ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'." Rasulullah SAW ketika meninggal tidak ada yang dia bawa, tidak ada dirham yang tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada sekeping dinar yang dia tinggalkan. Tidak ada sekeping dirham yang dia tinggalkan. Tidak ada seekor kambing yang dia tinggalkan, harta milik Nabi. Tidak ada seekor unta yang beliau tinggalkan. Meninggal dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi punya hutang terhadap seorang Yahudi. Bukan hutang tapi gadai. Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya karena harus berhutang atau untuk membeli gandum untuk makan istri-istrinya. Rasulullah SAW
Rasulullah meninggal hari Senin ya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha. Di malam Senin Rasulullah SAW bermalam dalam kondisi sakit parah. Tatkala tiba waktu fajar, salat fajar, Rasulullah SAW tiba-tiba mufiqan, yaitu kayak rasa dirinya enak ya, rasa tubuhnya enak. Ya. Kemudian para sahabat sedang salat, fa kashafa sitral hujrah wa nadhara il nasi wa hum susufun khalfa Abi Bakar. Maka ketika itu salat subuh, ini salat subuh terakhir Rasulullah SAW lihat para sahabat. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Para sahabat sedang salat subuh dan imam mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka sedang saf-saf dengan rapi di belakang Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW berdiri. Kemudian beliau membuka sitar yang ada di rumah Nabi, di hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Karena Rasulullah SAW melihat mereka berkumpul pada seorang, bagaimana persatuan mereka, bagaimana kebersamaan mereka, salat subuh berjamaah luar biasa. Inilah pemandangan terindah yang Rasulullah SAW lihat. Rasulullah sangat senang lihat bagaimana murid-muridnya salat subuh berjamaah dengan rapi, teratur. Anas bin Malik meriwayatkan akan hal ini. Beliau berkata, hatta idza kana yaumul itsnaini wa hum sufufun bis salat. Sehingga pada hari Senin, yaitu hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sedang bersaf-saf dalam salat. Fakashafa Nabi sallallahu alaihi wasallam sitra hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sitar yang ada di hujurat di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Yanzuru ilaina. Ya, yanzuru ilaina. Rasulullah SAW memandang kepada kami. Wa huwa qa'im. Rasulullah SAW kondisi berdiri. Artinya Rasulullah SAW merasa dirinya agak sehat. Bisa berdiri, biasanya Rasulullah SAW duduk tidak kuat, harus dipapai. Ini Rasulullah SAW berdiri, buka sitar, lihat para sahabat sedang salat. Kata Anas bin Malik, ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran-lembaran mushaf, yaitu berseri-seri, gembira, begitu indah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tabassama yadhhak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan senyuman yang dalam ya. Fahamamna an naftatina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hampir-hampir batalin salat. Jadi sebagian sahabat lihat Nabi dan mereka lirik kepada Nabi, Nabi tersenyum dan mereka hampir membatalkan salat ya. Karena begitu gembira melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa naqasa Abu Bakr al-aqibai liyasil as-saf. Abu Bakar pun mundur, pingin gabung di saf, berharap Nabi jadi imam karena Nabi berdiri. Wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharij ila salat. Abu Bakar menyangka Nabi akan keluar jadi imam. Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya, sempurnakan salat kalian. Wa arkhas sitar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunkan sitarnya. Itulah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang para sahabat salat subuh, kemudian beliau meninggal pada hari tersebut. Rasulullah SAW mengabarkan juga ya, bahwasanya ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ya, Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya salihah yarahal muslim aw tura lahu. Ya, kata Nabi SAW, wahai manusia sekalian, sungguhnya tidak ada yang tersisa dari pemberi kabar gembira kenabian kecuali yang tersisa hanyalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau ada yang melihat tentangnya. Artinya mimpi yang baik ini adalah salah satu ya tanda-tanda hal-hal yang dibawa oleh kenabian. Kita tahu dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hal ini kata para ulama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Totalnya 23 tahun. Dan Nabi di awal beliau mendapat wahyu, beliau sering mimpi dan mimpi selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Sehingga 6 bulan itu mimpi yang di awal dakwah Nabi, di awal wahyu datang kepada Nabi lewat mimpi selama 6 bulan. Ya, kalau 6 bulan berarti setengah tahun, berarti mimpi itu adalah satu dari 46 kenabian ya, karena 23 tahun bagi 2 46. Kali 2 jadi 46. Taib, ketika orang-orang melihat Nabi berdiri kemudian sadar, maka orang-orang menyangka Nabi sudah sembuh. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah melihat Nabi segar ya, karena sebagian orang seperti terkadang menjelang meninggal tubuhnya menjadi sehat, tiba-tiba itu menjelang meninggal. Itu banyak kejadian seperti itu.
Ya sehari sebelum meninggal tuh menjelang meninggal kelihatannya sehat, segar, tiba-tiba meninggal dunia. Dan ini juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan Nabi sudah sembuh, maka Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Nabi. Orang-orang bertanya, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ali berkata, "Asbaha bi Muhammadil bihamdillahi bari'an." Rasulullah SAW sembuh. Maka mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka dan mereka pun bergembira, kemudian melanjutkan kegiatan mereka. Karena mereka selama ini gelisah. Ini orang yang paling mereka cintai lebih daripada ayah dan ibu mereka. Kegiatan mereka berhenti, mereka sedih, mereka menangis. Hari itu Ali mengatakan Nabi sudah sembuh. Maka orang pun pulang. Orang-orang pun pulang. Di antara yang pulang adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia pulang ke Sunnah. Sunnah itu agak jauh dari Masjid Nabawi, masih di kota Madinah di awali, daerah dekat Kuba sana, tapi agak jauh. Jadi dia ingin selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tahu bosnya Abu Bakar punya istri Ummu Ruman, yaitu ibunya Aisyah yang mungkin rumahnya di sekitar Masjid Nabawi, dan dia punya istri yang lain bintu Kharijah. Bintu Kharijah yang rumahnya di Sunnah, yaitu agak jauh. Maka Abu Bakar minta izin, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inni araka qad asbahta bi ni'matin min Allah wa fadlin kama nuhib." Saya lihat engkau hari ini ya Rasulullah kayaknya enak lagi sehat dalam kondisi baik. Wal yaumu yaumu binti Kharijah. Dan hari ini adalah hari jatah nginapnya istriku yang lain bintu Kharijah. Afa atiha, apakah boleh aku datang kepadanya karena ini jatah nginapnya? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Akhirnya Abu Bakar pergi ke sana, ke Sunnah, tempat yang jauh, agak jauh, untuk bertemu dengan istrinya yang lain. Dan ternyata Rasulullah SAW itu sehat cuma sebentar, kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Ternyata setelah itu sakit Nabi semakin parah. Rasulullah SAW kemudian berbaring, fataja'a fi hijri Aisyah, berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia mengalami keberatan, yataghashahul karbu syadid, dalam kondisi agak parah. Sampai putrinya Fatimah ada hadir ketika itu, ya, melihat apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Fatimah berkata, "Wa karba abatah, sungguh berat penderitaanmu wahai ayahanda." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, "La karba ala abiki ba'dal yaum." Tidak ada penderitaan lagi terhadap ayahmu setelah ini, hari terakhir saya menderita. Ada kesulitan, maksudnya kesulitan, payah, sakit. Ya sebagaimana kita jelaskan, Rasulullah SAW sakitnya berdobel. Innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafat yaumal qiyamah, ya. Telah hadir kepada ayahmu yang tidak akan ditinggalkan, itu kematiannya. Kemudian rasa sakit semakin parah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah merasakan bahwasanya racun yang pernah dia makan 3 tahun yang lalu, yaitu ketika perang Khaybar, di mana kita pernah cerita ada seorang wanita Yahudi yang memberikan racun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kambing yang beracun. Rasulullah SAW sempat makan dan kambing itu berbicara, "Innaha masmumah," dia beracun. Tapi Rasulullah SAW sempat makan. Sebagian sahabat meninggal ketika itu juga. Ya, tetapi ternyata racun tersebut baru menunjukkan gejolaknya setelah 3 tahun. Ya. Para ulama mengatakan Rasulullah SAW ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah SAW mati syahid. Mati syahidnya dengan cara seperti itu, yaitu dibunuh, ya. Dengan dikasih racun tersebut baru berpengaruh 3 tahun setelahnya. Agar Rasulullah SAW mendapatkan pahala syahid sehingga sempurnalah maqamat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik yang diberi ujian dengan berbagai macam ujian. Dan Rasulullah SAW melewati semua ujian tersebut, ya. Ya, bagaimana diusir dari kaumnya, kemudian anaknya semua meninggal kecuali Fatimah, istrinya juga yang sangat dicintai Khadijah meninggal, paman yang dicintai Abu Thalib meninggal dalam kondisi yatim piatu, ya. Kemudian dituduh yang macam-macam, sakitnya sangat parah, hari peperangan yang tidak hentinya, dimusuhi dari berbagai macam penjuru. Rasulullah diuji dengan ujian sangat banyak, ya. Di antaranya Allah sempurnakan dengan
diberi mati syahid. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW berkata ketika dia mengalami sakit yang dia meninggal dunia, Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alama at-ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Fa hadha awanu wajadtu qita'a abhuri min dzalika sum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah, senantiasa aku mendapati sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Racun, maksudnya dampaknya aku rasakan. Sekarang saatnya," Rasulullah kabarkan, "sekarang saatnya aku dapati bahwasanya urat yang ada di jantungku akan putus gara-gara racun tersebut." Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sanad yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim, Ibnu Mas'ud berkata, "La an ahlifa billahi tis'an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlifa wahidatan, wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla ittakhadhahu nabiyyan wa ja'alahu syahidan." Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah 9 kali dengan nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah sampai 9 kali, ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah dibunuh. Lebih aku sukai daripada aku bersumpah cuma sekali. Kenapa saya berani bersumpah 9 kali? Karena Allah menjadikan Muhammad sebagai nabi dan Allah menjadikan dia mendapatkan pahala syahid, mati syahid. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah taala, wa kana baqiya atharuha ma'a dha'fihi lima yuridu Allah subhanahu min takmili maratibil fadl kulliha lahu. Falamma arada Allah ikramahu bisyahadah dhahara ta'thiru dhalika al-athar al-kamin min as-sum liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Ya. Dampak dari racun yang beliau makan pada tahun 8 Hijriah, 3 tahun sebelumnya, ya. Pada Rasulullah SAW dalam kondisi lemah, Rasulullah SAW masih dibiarkan tidak langsung mati. Orang-orang mati tatkala itu, makan langsung mati. Ada yang makan ya langsung meninggal dunia. Rasulullah SAW sempat makan, ya, tapi tidak meninggal. Kenapa? Meskipun Rasulullah dalam kondisi sudah tua. Kenapa? Karena masih ada tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW masih punya tugas dari tahun 8 sampai tahun 11 Hijriah. Masih ada beberapa peperangan, masih ada haji wada. Ya, jadi Allah biarkan Rasulullah SAW hidup. Tatkala semua tugas sudah selesai, sudah haji wada, orang-orang sudah masuk Islam dari segala penjuru, syariat sudah sempurna, baru saatnya Allah munculkan dampak dari racun tersebut, zaharat ta'thiru dzalikal athar. Maka nampaklah dampak dari racun yang tersembunyi tersebut supaya apa? Falamma arada Allah ikramahu bisyahadat. Tatkala Allah ingin memuliakan Nabi dengan mendapatkan pahala mati syahid, baru Allah tampakkan dampak dari racun tersebut. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Akhirnya Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Jadi di antara sebab kenapa Rasulullah SAW meninggal adalah sakit racun yang dimakan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW 3 tahun baru meninggal dunia karena masih ada tugas Nabi. Allah tidak munculkan dulu dampak parah racun tersebut. Setelah tugas selesai baru kemudian meninggal dunia. Demikianlah orang-orang mulia banyak meninggal dalam kondisi mati syahid. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka syahada fi baladi nabiyyika. Ya Allah, aku minta mati syahid tapi di kota Madinah. Allah kabulkan. Ya, sampai ketika Umar berdoa demikian, anaknya berkata, ya wahai ayahanda, gimana kalau mati syahid masa di kota Madinah? Mati syahid keluar lawan musuh. Ketika itu kota Madinah sudah kuat. Tapi Allah menghendaki memuliakan Umar dan doanya dikabulkan. Datanglah Abu Lu'lu'al Majusi menikam Umar dengan 3 tikaman tatkala beliau sedang salat subuh sehingga beliau pun mati syahid. Lihatlah Utsman bin Affan juga mati syahid, dikepung oleh orang kemudian di rumahnya dimasukin kemudian ditikam rame-rame sehingga beliau meninggal dunia dan beliau pun mati syahid. Lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tatkala pulang dari salat subuh kemudian ditikam di kepalanya dan akhirnya beliau pun mati syahid. Lihatlah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal juga di racun, akhirnya beliau mati syahid. Lihatlah Husain radhiyallahu ta'ala anhu kemudian meninggal juga dibunuh dengan kezaliman di Karbala, akhirnya mati syahid, ya. Jadi maksud saya ini di antara Allah menyempurnakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah SAW meninggal dengan racun tersebut. Menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut ya. Perasaan berat ya. Tiba-tiba kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ana musnidatuhu ila sadri. Rasulullah sedang di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Tahu-tahu datang saudara Aisyah Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa ma'ahu siwakun ratbun yastannu bihi. Kemudian dia sedang bersiwak. Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak. Maka Rasulullah SAW memandang siwak tersebut. Fara'aitu Rasulullah SAW yanzuru ilaihi. Rasulullah SAW dalam kondisi sakaratul maut lihat siwak. Araftu annahu yuhibbu siwaka. Fakultu akhudhuhu lak. Aku tahu Rasulullah SAW ingin bersiwak. Maka aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ambilkan siwak ini untuk kamu. Rasulullah tidak bisa jawab lagi. Rasulullah SAW hanya menganggukkan kepalanya, yaitu iya. Maka aku pun mengambil siwak tersebut, faqaddamtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian thumma dafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun gigit siwak tersebut dari sisi yang lain. Siwak mungkin di sini dipakai oleh Abdurrahman, satunya yang masih belum dilembutkan oleh Aisyah karena keras, digigit-gigit, dirapikan, digigit, dilembutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian dalam riwayat Aisyah mengatakan ulinuhu lak, aku lembutkan untuk engkau. Kata Rasulullah, iya. Kemudian Aisyah pun menggigitnya, melembutkannya. Kemudian Aisyah pun kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fastan Nabi Rasulullah SAW bersiwak dengan siwak tersebut. Kata Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan qad ahsana minhu." Aku tidak pernah lihat Nabi SAW bersiwak lebih indah daripada ketika itu siwak beliau sebelum beliau meninggal dunia ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil air dengan tangannya, kemudian beliau mengusap air ke wajahnya. Beliau berkata, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya pada kematian ada keberatan yang dihadapi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Rasulullah SAW berkata, "Fir rafiqil a'la." Aku memilih bersama rafiqil a'la. Ada yang mengatakan rafiqil a'la maksudnya bersama Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan rafiqil a'la maksudnya rombongan-rombongan yang dimuliakan oleh Allah di langit sana. Kemudian sampai akhirnya beliau meninggal dunia, kemudian tangan beliau pun jatuh. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, "Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ini yang menafsirkan bahwasanya rafiq maksudnya bukan Allah tapi bersama rombongan-rombongan yang telah Allah muliakan mereka di langit. Kata Allah, kata Nabi, bersama orang-orang yang Allah muliakan mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik rombongan. Dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ingin memegang tangan, ingin meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaka minna insanun masahu bi yaminihi." Kalau ada orang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dengan tangannya, mengusap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama." Rasulullah doakan, ya, wahai hilangkanlah penyakit, wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia, sembuhkanlah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Ya, kesembuhan yang menghilangkan segala penyakit. Tatkala Rasulullah sallallahu sakitnya parah, ya, aku pun mengambil tangan Nabi untuk mengusapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah yang berdoa tapi dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantaza ayadahu min yadi, tapi Rasulullah SAW tarik tangannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Allahumma ghfirli wa ja'alni ma'ar rafiqil a'la." Ya Allah, ampunilah aku dan jadikan aku termasuk rombongan-rombongan yang Engkau muliakan. Aku melihat Nabi, ternyata Rasulullah SAW meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu musnidatahu ila sadri atau qalat hijri. Aku menyandarkan Nabi di dadaku, ya. Jadi Rasulullah SAW meninggal di antara dada dan leher Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu baina sahri wa nahri." Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan posisi kepala Nabi di antara
dadaku dan leherku. Yaitu di antara sini dan di sekitar sini ya, di posisi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat nafsuhu, tatkala keluar nyawanya, lam ajid rihan qat atyaba minha. Aku tidak mencium aroma yang terbaik seperti aroma ketika ruh Nabi dikeluarkan dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna min ni'amillahi alayya," di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku. Anna Rasulullah sallallahu tufiya fi baiti, Rasulullah sallallahu wafat di rumahku, wa fi yaumi, di hari jatah nginapku, wa baina sahri wa nahri, dan di antara dadaku dan leherku, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqi indal maut, dan Allah mengumpulkan antara air liurku dengan air liurnya ketika akan meninggal dunia. Itu dengan siwak tersebut. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya beliau pun meninggal, beliaulah manusia terbaik di alam semesta ini ya. Beliau meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan harta apapun, tidak ada dinar, tidak ada dirham ya. Tidak meninggalkan seorang anak pun kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Tapi beliau meninggalkan syariat yang mulia, sunnah-sunnah Nabi yang merupakan sumber kebahagiaan. Ya, maka tugas kita adalah menjalankan sunnah-sunnah tersebut, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah tersebut sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian silsilah sirah nabawiyah yang sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallam seluruh waktunya, seluruh hari-harinya, seluruh kegiatannya adalah untuk kita seluruhnya agar Islam tersebar di penjuru alam semesta. Maka tugas kita adalah memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerukan tauhid sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid. Sungguhnya di zaman ini ya masih banyak orang-orang yang ingin mematikan cahaya tauhid, mencampur andukan antara tauhid dengan kesyirikan, dan masih banyak orang yang berusaha memudarkan sunnah dengan bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan. Maka tugas kita adalah menjaga kemurnian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tugas setiap muslim, terutama para ulama mereka dan para dai mereka. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini saja, tidak ada tanya jawab. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf selama ini mungkin ada kekurangan selama silsilah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dicatat bagi kita semua, baik pendengarnya maupun pembicaranya, sebagai amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita di padang mahsyar kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.